Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah, puji dan syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini. Dan semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjalani ibadah-ibadah kepadanya. Baik jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau pernah menuturkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh beliau di dalam hadisnya tersebut. Rasulullah menuturkan, man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang kaum, kelompok berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, itu di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka bertilawah, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan kebaikan, saling menasihati. Apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Dan ini nyata. Kalau kita semakin sering dekat dengan Al-Quran, selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, hati kita serasa akan selalu senang, tentram. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan keutamaan yang didapatkan berikutnya adalah Allah akan menurunkan kepadanya rahmat. Ya. Apa maksud rahmat di sini itu apa? Ya. Ketika kata-kata rahmat menjadi doa, ya, itu mengandung makna bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau, dan Allah akan menjaga dari dosa-dosa yang akan datang. Kemudian apa yang didapatkan berikutnya? Wa haffathumul malaikah. Malaikat itu berkeliling di atas kita, Pak, ketika kita belajar berzikir di rumah Allah. Dan ini kita harus yakin, walaupun nggak kelihatan, kita harus yakin bahwasanya malaikat itu ikut belajar di dalam majlis. Wa dzakarallahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut kelompok tadi di sisi para makhluknya, yaitu para malaikat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebetulnya jadwalnya Ustadz Anik, karena beliau lagi berhalangan, beliau lagi di kampung, jadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikannya. Jadi kalau beliau sudah nyuruh itu,
Saya nggak berani nolak, Pak. Ya. Jadi kalau panggilan kecil itu Da'u, ya, Yusri, tolong gantikan di sini. Ah, siap. Nggak pernah saya nolak. Ya. Nggak berani, kualat. Ya. Baik, ala kulli hal, ya. Jadi tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Apa sih yang diperoleh ketika seseorang bertauhid? Ketika seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah ya, hanya ditujukan kepada Allah semata. Ketika orang sholat ya, hanya ditujukan kepada Allah. Ketika tilawatul Quran hanya ditujukan kepada Allah. Ketika bersedekah ya, semata-mata ingin mendapat ridho dari Allah. Apa yang mereka akan dapatkan? Nah, ini yang akan kita bahas. Sedikitnya kurang lebih ada 4 atau 5 dalil yang berkenaan tentang keutamaan tauhid ini. Yang pertama, jadi bedanya kalau Ustaz Anik itu kalau ceramah nggak usah pakai contekan, Pak. Ya. Kalau saya masih pakai contekan, ya. Beda. Kalau senior sama junior itu ya sangat beda, ya. Baik. Dalil yang pertama, ya, di dalam surat Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, ya, bertauhid dan kemudian tidak mencampur adukan keimanan mereka, maka Allah akan memberikan kepadanya keamanan. Ya. Dan kemudian dia akan diberikan petunjuk, mendapat hidayah. Jadi ayat ini berbicara tentang keutamaan orang yang beriman atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang bertauhid, kemudian dia tidak menodai keimanannya, tidak menodai ketauhidannya dengan kesyirikan, ya, maka apa yang dia dapatkan? Keamanan dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ya, ada sedikit pembahasan yang sangat penting, ya, yang sangat menarik. Yang pertama, kalau kita baca ayat ini, ya, ayat ini itu merupakan penghujung dari ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdebat dengan kaumnya. Yang mana kita tahu kaum Nabi Ibrahim itu ya, bukan atau tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah bintang, ya, bulan dan matahari. Kita bacakan ayatnya. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 75, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di langit dan di bumi, supaya apa? Supaya dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Supaya Ibrahim termasuk orang yang yakin. Yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita fahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau mendebat kaumnya, ya, beliau adalah termasuk orang-orang yang yakin. Beliau adalah orang Islam, ya, orang yang beriman, yang percaya kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diyakini oleh sebagian orang falasifah, ya, orang-orang filsafat. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan. Ya. Ini kan kisah-kisah yang sering beredar begitu. Ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda langit. Ya, ini pendapat yang sangat fatal, ya, keliru. Ya. Kita yakin bahwasanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba." Ketika malam telah gelap, kemudian muncul bintang,
Apa yang dikatakan? Qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, ya, kemudian Ibrahim mengatakan, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan, ya, ketika bulan muncul, ya, apa yang dikatakan? Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Ketika bulan itu tenggelam juga, maka Ibrahim mengatakan, kalaulah Tuhanku tidak menunjuki kepadaku, tidak memberikan kepadaku petunjuk, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Ketika matahari muncul, Ibrahim melihat matahari. Apa yang beliau katakan? Qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanmu, ya, ini yang lebih besar, yang paling besar. Ya, matahari lebih besar daripada bintang dan bulan. Falamma afalat, ketika matahari itu terbenam, apa yang dikatakan? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri, ya, dari apa yang kalian persekutukan. Artinya apa? Di dalam ayat ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan benda-benda langit. Karena kalau kita perhatikan bulan, bintang, matahari, itu mereka tidak muncul setiap saat, ya, tidak menerangi setiap saat, ya, kadang tenggelam, ya, kadang hilang. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka itu diatur, ya, bahwasanya ada yang ngatur, ya, dan yang bukan mengatur semesta alam. Ya. Ini harus kita pahami. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku, ya, kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, ya, dengan cenderung kepada ajaran yang benar, ya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, bahwasanya zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya, ya, ketika kaumnya Nabi Ibrahim, ya, mendebat Nabi Ibrahim, ya, dengan mengatakan, ya, atau dengan menakut-nakuti Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim telah menyindir kaumnya. Jadi ketika beliau mengatakan, ya, saya melihat bintang, ternyata bintangnya hilang. Ya. Saya melihat bulan, wah, ini Tuhan saya nih, oh, ternyata hilang. Ya. Kemudian matahari muncul, wah, ini Tuhan saya paling besar, ternyata hilang juga. Ya. Ini merupakan sindiran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Ya. Maka apa yang dikatakan, ya, Nabi Ibrahim, ya, di dalam Al-Quran, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Siapakah yang akan mendapatkan atau yang berhak mendapatkan keamanan? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, pernyataan kaumnya Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana ayat yang kita sebutkan di awal tadi, dengan bantahan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kezaliman di dalam ayat ini, ya, bermakna kesyirikan. Ya, kezaliman di dalam ayat ini, ya, bermakna kesyirikan. Bagaimana kita cara mengetahui, ya, makna kezaliman di sini adalah kesyirikan? Ya, sesuai dengan konteks ayatnya.
Kalau kita baca ayat-ayat tersebut, yaitu menceritakan tentang apa? Tentang Ibrahim alaihissalam yang sedang menjelaskan antara tauhid dan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian diperkuat lagi oleh dalil yang lain. Dalil dari Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Para sahabat merasa keberatan. Kemudian mereka bertanya, "Faqalu ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Siapakah di antara kita yang tidak pernah mendolimi diri kita sendiri? Tentu semua kita itu pernah mendolimi diri kita sendiri. Akan tetapi apa kata Rasul? Laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa syirik. Maksud kezaliman di ayat tersebut adalah syirik. Alaysa tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu? Tidakkah kalian pernah mendengar ketika Luqman sedang berbicara kepada anaknya dan menasihatinya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memahami kalimat zulmun di sini itu dengan pemahaman secara lughawi, pemahaman secara bahasa. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, dzulmin bidzulmin itu merupakan bentuk dari isim nakirah yang memiliki faedah apa? Atau keumuman. Memiliki faedah keumuman. Jadi ini yang dipahami para sahabat. Mereka memahami makna dzulmun di situ adalah dzulmun secara umum. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Akan tetapi Rasulullah tidak menyalahkan pemahaman mereka. Karena memang kalau difahami secara bahasa, maknanya benar. Bahwasanya kezaliman secara umum itu tiga tadi. Tetapi Rasulullah menjelaskan bahwasanya maksud lafal di situ adalah, kalau kita belajar usul fikih ada kaidah itlaqul 'am yuradu bil khas. Lafalnya umum, tapi yang dimaksudkan khusus. Lafalnya umum, tapi yang dimaksudkan khusus. Jadi makna kezaliman di sini adalah syirik. Maka ketika seseorang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah, kemudian tidak menodai ketauhidan ibadah mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, mereka akan mendapatkan al-amnul mutlaq, keamanan yang sempurna. Artinya apa? Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga secara langsung, tanpa dihisab, tanpa diazab. Syaratnya apa tadi? Tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Tentunya syirik di sini adalah syirik akbar. Karena semakin seseorang itu terjumus ke dalam kesyirikan, maka akan semakin berkurang juga keamanannya. Makanya para ulama salaf, mereka menyebutkan bahwasanya kemaksiatan itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Maka ketika seseorang bertauhid, kemudian menodai ketauhidannya dengan kemaksiatan, maka dia tidak akan mendapatkan al-amnul mutlaq, tidak akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Akan tetapi apa yang dia dapatkan? Kebalikannya, mutlaqul amn.
asal keamanan. Artinya orang tersebut ya akan dicuci terlebih dahulu di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan terlebih dahulu. Sudah habis dosanya, sudah bersih ya, kesalahan-kesalahannya, ya. Kemudian Allah angkat orang tersebut dari api neraka. Ya. Artinya ketika orang mendapatkan asal keamanan, ya, dia tidak kekal di dalam api neraka. Ya. Jadi ujungnya nanti akan masuk ke dalam surga. Jadi ini dalil yang pertama, bahwasanya ketika orang yang bertauhid ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dari hadis ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menuturkan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang disampaikan oleh Maryam, yang kita tahu bahwasanya Maryam itu seorang wanita yang hamil tanpa suami. Ya, jadi ketika Allah mengatakan yang kalimat yang disampaikan oleh Maryam kun, ya, maka seketika itu ya Maryam menjadi wanita hamil tanpa suami. Wa ruhum min, dan ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Wal jannatu haq, ketika orang mengatakan bahwasanya surga benar adanya, wan naru haq, dan neraka benar adanya, apa yang ia dapatkan? Adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya, ada yang lebih menarik Pak di ujungnya, ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ya, jadi orang yang bertauhid ya, maka Allah akan memasukkan dirinya ya, ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang makna kalimat tersebut ya. Makna ala makana minal amal ya, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang pertama, Allah pasti ya, memasukkan ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya ya. Artinya orang yang bertauhid ya, dan kemudian tidak menyekutukan Allah ya, pada apapun ya, dan dia di dalam akidah yang benar, maka ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Artinya Allah yang berkehendak ya. Pasti ya, ia akan masuk surga ataupun ujungnya masuk surga ya. Ya, pasti akan masuk surga ataupun ujungnya nanti akan masuk surga ya. Dan ini sesuai kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni dosa-dosanya ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga secara langsung ya. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, Allah akan masukkan ya, orang tersebut ya, ke dalam surga sesuai dengan kondisi amalnya ya. Orang yang bertauhid ya, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Artinya kedudukan dia nanti di surga ya, itu tergantung dari amal perbuatannya ya. Karena kita tahu bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'ata darajah, bahwasanya di dalam surga itu ada 100 derajat ya. A'addallahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah persiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah, ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ard, jarak antara dua derajat surga ke derajat surga yang lainnya itu adalah antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus,
Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Poinnya ada di kalimat yang awal, bahwasanya surga itu ada 100 tingkatan. Maka sekali lagi bahwasanya ketika orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan orang tersebut bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW menuturkan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka bagi neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bihi wajh Allah. Yang mana ketika mengucapkan kalimat tersebut, ya, mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi pendalilannya adalah keutamaan orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, Allah haramkan neraka baginya. Berarti hadis ini merupakan kelaziman hadis yang sebelumnya. Ya, kalau hadis sebelumnya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ya, kalau hadis yang ini Allah haramkan neraka baginya. Ya, karena kalau di akhirat nanti nggak ada pilihan. Kalau nggak surga ya neraka. Ya, nggak ada yang di tengah-tengah berdiri gitu, nggak ada. Ya, kalau nggak ya surga neraka. Jadi hadis ini merupakan kelaziman hadis yang sebelumnya. Baik. Jadi pada hadis ini, ya, bahwa ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dengan ikhlas, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, namun ya, melakukan dosa-dosa, ya, sehingga orang tersebut meninggal sebelum bertobat dari dosa-dosanya. Ya, dosa di sini bukan dosa syirik, Pak, ya, dosa selain syirik. Ya, dan meninggal sebelum bertobat dari dosa-dosanya, ya, maka semuanya berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika Allah berkehendak, ya, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya, ya, sehingga orang tersebut, ya, akan mendapatkan at-tahrimul mutlaq, ya, pengharaman mutlak, ya, atau pengharaman neraka secara mutlak. Artinya benar-benar haram neraka menyentuh dirinya. Ya, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah secara langsung tanpa dihisab terlebih dahulu. Ya, ini sesuai dengan atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ya, kalau Allah berkehendak, ya, maka Allah akan memasukkan terlebih dahulu orang tersebut ke dalam api neraka. Ya, dicuci dulu, ya, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ya, setelah bersih, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita namakan ya, hal tersebut sebagai al-mutlaqut tahrim, ya, pengharaman dari kekal di neraka. Artinya tidak kekal di dalam api neraka, ya, akan dikeluarkan ke dalam dari api neraka, sudah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang atau sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang itu bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tetapi harus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan syarat, ya, la ilaha illallah, syarat ketika seseorang bertauhid, ya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah dan mengetahui maknanya. Ya. Orang gila bisa nggak kira-kira dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Bisa. Tapi paham nggak maknanya dia? Nggak paham. Orang-orang munafik, ya, bisa nggak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sangat bisa.
ya, akan tetapi mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, bukan hanya sekedar mengucapkan saja, akan tetapi faham maknanya dan kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ya. Jadi yang ketiga tadi kesimpulannya bahwasanya orang yang bertauhid ya, orang yang bertauhid Allah akan haramkan neraka baginya ya, bagi mereka yang ikhlas di dalam bertauhid. Ya. Kemudian dalil yang keempat, ya, dalil yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Al-Khudri, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan, qala Musa ya Rabb, ya. Musa pernah mengatakan kepada Tuhannya, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Ajarkan kepadaku ya, suatu kalimat sehingga dengan kalimat tersebut saya dapat mengingatmu dan dapat berdoa dengan kalimat tersebut. Qala qul ya Musa, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Musa ya, adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah semua hambamu ya, bisa mengucapkan kalimat ini? Jadi Musa alaihissalam ingin mendapatkan kalimat atau doa yang khusus, yang mana doa tersebut tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Akan tetapi Allah memberikan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffah. Wahai Musa, bahwasanya ketika langit ya, dan seluruh penghuninya selain saya dan seluruh penduduk bumi ya, ditimbang, malas bihinna la ilaha illallah ya, maka kalimat la ilaha illallah tentu akan lebih berat timbangannya. Jadi hadis ini menunjukkan apa Pak? Bahwasanya ketika seseorang ya, membawa dosa sepenuh langit dan bumi ya, kemudian ditimbang ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dosanya akan terangkat. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ya, itu dapat menggugurkan dosa-dosa walaupun dosa tersebut ya, sepenuh langit dan bumi. Hadis ini diperkuat ya, oleh hadis yang lain ya, yaitu tentang hadis bitoqah ya. Jadi di dalam hadis-hadis itu ada nama-nama ya. Salah satu di antaranya tentang hadis Jibril ya. Hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Ya, karena ketika itu ya, Nabi Jibril alaihissalam atau malaikat Jibril alaihissalam sedang mengajarkan para sahabat tentang Islam, tentang iman dan ihsan ya. Makanya kenapa dinamakan sebagai hadis Jibril. Ini ada yang namanya hadis bitoqah. Apa arti bitoqah itu, Pak? Kartu. Ya, bitoqah itu artinya kartu. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap kita ya, itu mempunyai kartu ya, yang bertuliskan la ilaha illallah. Ya. Kemudian di dalam riwayat dikatakan ya, apa keistimewaan kartu ini? Ya. Kemudian di dalam diskusi Allah mengatakan bahwasanya kartu tersebut ya, dapat ya, menghapus keburukan-keburukan manusia yang pernah dia lakukan. Ya, jadi hadis ini memperkuat hadis yang sebelumnya ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ya, itu dapat menghapus segala dosa-dosa walaupun dosanya sebesar langit dan bumi. Ini yang keempat ya, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala ya akan menggugurkan dosa-dosa orang yang bertauhid. Kemudian yang terakhir, dalil yang kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, jadi hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya kalian membawa atau berjumpa denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan ketika berjumpa kepadaku engkau tidak mensekutukanku dengan apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu juga ya, dengan membawa ampunan ya. Jadi sisi pendalilannya ya, pada hadis ini adalah ketika orang bertauhid ya, dan selamat dari kesyirikan ya, tidak menodai keimanannya ya, maka akan diampuni dosa-dosanya ya, meskipun sepenuh bumi. Jadi hadis ini berbicara tentang rahmat ya, atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya, ketika seorang hamba membawa dosa sepenuh bumi ya, akan tetapi tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya, maka pun Allah akan berjumpa dengannya dengan apa? Dengan membawa ampunan sepenuh bumi ya. Ini merupakan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Jadi di antara rahmat Allah ya, ternyata dihapuskannya dosa-dosa ya, itu bukan hanya taubat saja ya, akan tetapi apa? Di antara diampuninya dosa-dosa adalah dengan pintu tauhid ya. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Dan hadis ini yang membantah mereka ya, kaum Khawarij, yang mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam ya. Orang-orang Khawarij ya, orang-orang yang kalau bahasa kita ekstrim ya, kaku, keras, mereka meyakini bahwasanya seorang ya, atau pelaku dosa besar ya, itu keluar dari Islam, murtad ya. Dan ini pendapat yang salah ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba selama mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan ya. Yang pertama tadi ya, keutamaan tauhid yang pertama, bahwasanya orang yang bertauhid Allah akan memberikan jaminan ya, yaitu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua apa tadi, Pak? Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Allah haramkan neraka ya. Yang keempat, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebesar langit dan bumi ya. Yang terakhir, Allah ampuni dosanya walaupun sebesar bumi. Jadi kelima ya, keutamaan yang kita sebutkan tadi ya, pada asalnya itu ya, meracu atau ya, terkumpul pada satu keutamaan ya, yaitu apa? Diampuninya dosa-dosa orang yang bertauhid. Bukankah orang yang mendapatkan keamanan dari Allah ya, yang mana Allah masukkan ke dalam surga ya, Allah gugurkan dosa-dosanya terlebih dahulu ya. Orang yang Allah masukkan ke dalam surga ya, itu Allah hapuskan dosa-dosanya terlebih dahulu. Jadi lima keutamaan yang kita sebutkan tadi ya, itu mengacu pada satu keutamaan, yaitu orang yang bertauhid Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala alam, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan memberikan motivasi ya, bagi diri saya pribadi dan jamaah semuanya, agar selalu semangat ya, di dalam beribadah ya,
agar selalu istiqomah ya, di dalam melakukan ya, amal soleh ya. Karena kita tahu ya, bahwasanya keutamaan orang yang bertauhid ya, sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita ngebayangin itu Pak ya, orang yang bertauhid itu sangat apa ya, sangat beruntung sekali ya. Pernah nggak kita ngebayangin ya, kita berada di surga ya, orang yang bertauhid enak sekali ya. Makanya ya, para nabi itu ya, dakwah mereka itu ya, inti ya dari dakwah mereka adalah apa? Tauhid ya. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir, inti dakwah mereka adalah tauhid ya, mengajak kepada manusia untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kesemuanya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.